Lanjutkan bahasan kita, sama-sama kita ta'lim, sama-sama kita ngaji, yaitu membahas salah satu kitab buah karya dari seorang Hajjatul Islam min Sadatil Alawi, yaitu Al-Muqaddibil Irsad wa Tu'ibar Bilar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu kitab Risalatul Muawanah. Nah, ini kita sekarang ya berada di dalam bulan, masuk sudah dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara mengenai bulan Sya'ban ya, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kitab kita, kalau bicara mengenai bulan Sya'ban ini diambil dari kata yatasya'abu yang artinya bercabang-cabang. Bercabang-cabang di sini maksudnya banyak ya, banyak sekali kebaikan di dalam bulan Sya'ban tersebut. Diambil juga dari kata sya'bun ya. Sya'bun ini artinya jalan kebaikan. Diambil juga dari kata sya'a itu artinya nampak atau jelas ya, nampak atau jelas sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Dan diambil juga dari kata sya'bun. Sya'bun ini artinya menghibur, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghibur hati-hati yang luka di dalam bulan Sya'ban. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, di dalam bulan sebelumnya itu bulan Rajab ya, pernah Al-Faqir menyampaikan ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang membersihkan diri badannya dari berbagai kotoran dosa-dosa di dalam bulan Rajab, maka dia akan bisa membersihkan hatinya di dalam bulan Sya'ban. Ini saatnya bulan ini kita untuk membersihkan hati kita ya. Dan barang siapa yang bisa membersihkan hatinya di dalam bulan Sya'ban, insya Allah ruhnya akan bersih, suci, jernih di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Sya'ban sendiri banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini juga sebagaimana ada hadisnya Rasulullah SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nah, sekarang kita di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ya, nanti kita akan bahas sedikit saja. Kalau kita mau bahas betul nanti insya Allah nanti di lain waktu kita khusus akan membahas mengenai bulan Sya'ban. Yang jelas di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali peristiwa agung, peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya perpindahan arah kiblat terjadi di dalam bulan Sya'ban. Menurut Imam Abu Hatim Al-Busti, bahwasannya kaum muslimin kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang di Palestina itu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan 3 hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampai atau tiba di kota Madinah dari hijrahnya beliau itu di dalam bulan Rabiul Awal hari Senin tanggal 12. Nah, lalu pindahnya lagi kiblat itu mulai dari situ, waktu di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, selama 17 bulan 3 hari. Ya. Ini menurut keterangan dari Abu Hatim Al-Busti. Nah, lalu menurut riwayat dari Imam Nawawi Ad-Dimishqi ya, bahwasannya perpindahan kiblat ini terjadi pada saat Rasulullah SAW sedang sholat zuhur di perkampungan Bani Salimah. Sholat zuhur rakaat ketiga posisi ruku. Nah, di perkampungan Bani Salimah hari Selasa malam Rabu tepat nisfu Sya'ban. Gitu. Ya, ini turun ayat. Jadi sebelumnya memang Rasulullah SAW ini pengen kiblat ini kembali menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Sewaktu Rasulullah masih di kota Mekah sebelum hijrah. Waktu setelah hijrah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi karena di Madinah, ya, Rasulullah kan hijrahnya ke kota Madinah. Di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Nah, mereka ini senantiasa omongan yang nggak enak gitu. Kenapa itu Muhammad membeda-bedakan antara agama kami dengan agama dia? Lah, orang kiblatnya sama, yaitu sama-sama menghadap ke Palestina. Kaum muslimin menghadap ke Palestina itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Orang Yahudi menghadap itu ada namanya di situ namanya tembok ratapan. Kiblat mereka di situ. Sampai sekarang masih itu. Ya, termasuk itu ada kemarin presiden Ukraina. Nah, dia pernah sholat di situ. Ya, di depan tembok ratapan. Siapa namanya? Vladimir Zelensky, orang Yahudi itu.
ya. Panjanglah walhasil ceritanya. Akhirnya karena omongan ini terus orang Yahudi ngomong seperti itu, jadi Rasulullah SAW merasa kurang nyaman dengan atas ucapan-ucapan dari orang Yahudi ini. Akhirnya pada satu hari Rasulullah ini pengen di dalam hatinya itu ada keinginan kiblat ini kembali menghadap ke Mekah atau ke Ka'bah. Lalu turunlah malaikat Jibril turun, ya. Rasulullah lagi nggak enak hati menghadapkan wajahnya ke langit, turun malaikat Jibril. Nah, kalau orang jangan sekarang kalau lagi galau-galau menghadap ke langit apa di pohon jengkol, kuntilanak loh yang turun. Nah ini ya malaikat Jibril turun. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril bisa enggak ya ente minta kepada Allah supaya arah kiblatku ini kembali menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, antum lebih mulia daripada ana. Antum lebih mulia daripada ana. Ahsan antum langsung yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril pamit dan kembali terbang ke langit, dan malaikat Jibril melihat itu terbang malaikat Jibril ke Rasulullah melihat malaikat Jibril terbang kembali ke langit, dan Rasulullah lama menengadahkan wajah mulianya ke langit. Antum lihat nih, wajah mulia Rasulullah SAW bisa mengubah arah kiblat. Wajah mulia Rasulullah menghadap aja. Rasulullah enggak minta ya Allah pindah, enggak. Cuman melihat aja ke langit nunggu-nunggu kira-kira ada jawaban dari Allah. Ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya wajahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat zuhur di perkampungan Bani Salimah, rakaat ketiga posisi sedang ruku. Menurut keterangan dari Imam An-Nawawi Ad-Dimishki, turunlah ayat. Nah itulah surah Al-Baqarah ayat 144 kalau Al-Fakir enggak khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. God naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra. Shadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kata Allah pada dalam Al-Qur'an itu, Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh seringkali kami melihat engkau wajahmu menengadah ke langit, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka kami akan palingkan wajahmu atau arah kiblatmu ke arah yang engkau sukai, yang engkau inginkan. Ya, Rasulullah pengennya kemana? Kekasihku kau pengen mana menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, ke Masjidil Haram, balik ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu atau arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Kau pengen ya menghadap ke Masjidil Haram, palingkan, menghadaplah ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satro, dan dimanapun kamu berada maka arahkanlah kiblatmu ke arahnya atau ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah Rasulullah lagi ruku mendapat ayat itu, bangun dari ruku, i'tidal, berputar Rasulullah sedikit, sedikit aja, bedanya cuman sedikit, lalu diikutin oleh makmum ya para sahabat pada waktu itu. Nah tempat Rasulullah sholat ini terjadinya ini ya di kampung Bani Salimah, jadi masjid namanya Masjid Kiblatain. Sampai sekarang masih ada tuh Masjid Kiblatain. Mudah-mudahan antum semua kita semua bisa berziarah sana, amin ya rabbal alamin. Nah walhasil itu singkat ceritanya, kisahnya panjang lagi nanti mengenai sejarah berdirinya Ka'bah dan lain sebagainya. Dan peristiwa agung lagi yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu adalah terbelahnya bulan ya, terbelahnya bulan terjadinya sama di pertengahan dari bulan Sya'ban, sama Selasa malam Rabu juga ya, Selasa malam Rabu. Antum semua yakin sudah tahu semua kisahnya bagaimana, cuman sampai akhirnya turun ayat dalam surah Al-Qamar ya, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Nah ketika telah tiba dekat waktunya ya, wansyaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa qalu hadza wa qalu sihrun mustamir. Ya enggak? Dan ketika mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini melihat tanda, wa iyyarau ayah, ketika mereka melihat tanda, artinya tanda kekuasaan Allah, itu mukjizatnya Rasulullah, terbelahnya bulan ini,
yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamar, dan mereka berkata apa, ini adalah sihir secara terus menerus. Sihir, dia bilang. Orang-orang musyrik bilang apa? Abu Jahal and the gang, wah sihir, kita disirap, mata kita ini sekota Mekah disirap, kata dia. Kita tunggu nih orang-orang dari luar kota Mekah, orang-orang pedagang dari negeri Syam, tunggu berapa hari, tungguin, akhirnya datang rombongan dari Syam, ya, dari Syam. Ditanya sama mereka, sama orang-orang kafir ini, kalian berapa malam lalu gimana ngelihat bulan terbelah dua, ya kan? Terbelah dua, enggak kan, biasa aja bulan. Oh enggak, kami melihat bulan terbelah dua. Kami melihat bulan terbelah dua, disaksikan oleh seluruh penduduk bumi pada saat itu. Lalu apa kata Abu Jahal? Orang-orang musyrik bilang, waduh, ini Muhammad menyirap seluruh penduduk bumi. Belum dapat hidayah, susah, ya. Nah, ini terjadi di dalam bulan Sya'ban, dan terjadi lagi peristiwa di dalam bulan Sya'ban itu apa? Laporan amal tahunan. Amal ini dilaporkan harian, mingguan, tahunan. Tahunan ini di dalam bulan Sya'ban, pertengahan dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Makanya kita dianjurkan untuk baca surah Yasin. Panjang nanti bahasanya dari kesempatan, ya. Dan juga di dalam bulan Sya'ban ini turun ayat sholawat. Makanya disebut bulan sholawat. Maka banyak kita membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat salawat kan semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Menurut keterangan dari Ibnu Hajar, ya, Al-Imam Syihabuddin Al-Qastalani radhiyallahu an, ini ayat salawat ini turun di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW, kota Madinah. Ya. Dan menurut beliau, ya, dari Abu Zar Al-Harawi, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Qastalani, ya, dari Abu Zar Al-Harawi, bahwasannya ini turun ayat salawat ini di dalam bulan Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Jadi, ya, ke dalam bulan Sya'ban ini banyak-banyaklah kita lebih ditingkatkan lagi untuk menyampaikan, membaca salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara mengenai salat, panjang lebar, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam enggak bakal cukup, ya. Cuman, ya, kalau kita lihat ayat itu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat enggak ada yang tahu jumlahnya, cuman Allah yang Maha mengetahui jumlah daripada malaikat semuanya, ya, bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, sampai kalau salawat, wasallimu, dan salam kepada Nabi. Jadi salawat dan salam, jangan salawat saja. Ya, menurut Imam Nawawi ad-Dimishki, kalau kita baca salawat tanpa salam hukumnya makruh. Dan juga dimimpikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu beliau berkata, aku pernah memimpikan Rasulullah SAW datang kepadaku ketika gara-gara dia nulis di dalam kitabnya itu solawat saja. Biasanya kan mukaddimah itu hamdalah, habis hamdalah solawat. Nah, solawat saja, enggak ada salam kepada Rasulullah, cuma solawat saja. Wassalatu ala Rasul, wassalatu ala Nabi, ya enggak. Taruh itu enggak ada salam, wassalatu wassalamu. Nah, begitulah. Enggak ada salam, dimimpiin, ya. Dia dimimpi didatangi oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apakah kau tidak mau mendapatkan kesempurnaan dari bersalawat kepadaku? Maka sampaikanlah salawat beserta salam kepadaku, kata baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu, kata Imam Ghazali, aku selalu menulis salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitabku. Kalau sebelumnya cuma salawat saja, enggak pakai salam. Jadi kalau baca salawat harus dengan salam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi apa yang terjadi? Penetapan umur, nanti bahasanya panjang di dalam bulan Sya'ban. Itu penetapan umur di dalam bulan Sya'ban, ya. Walhasil, ya, ini di dalam bulan Sya'ban mulailah kita ini bersihkan hati kita, ya, bersih diri, bersihkan hati untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, persiapkan diri kita. Nah, para hadirin, kita lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Risalatul Mu'awanah. Bahasan kita masih di pasal yang lalu, melanjutkan masih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wala yanbaghi
walayan bagi antastaghrika jami'a awqatika biwirdin wahidin wa in kana afdalul awradi mathalan. Ketemu enggak? Walayan bagi, ketemu? Walayan bagi antastaghrika jami'a awqatika biwirdin wahidin wa in kana afdalul awradi mathalan. Dan tidak sepatutnya bagimu, ya, antastaghrika jami'a awqatika, untuk engkau itu menghabiskan seluruh waktumu. Enggak patut bagimu untuk menghabiskan semua waktumu biwirdin wahidin, dengan satu wirid saja. Satu wirid saja yang dibaca, dihabisin waktunya dengan satu wirid aja. Ya, umpamanya wiridnya dibaca apa? Dia baca subhanallah atau la ilaha illallah, bacanya itu saja, enggak ada wirid lain. Nah, kata Imam Al-Haddad enggak patut. Ya. Jangan kamu Al-Haddad, enggak sepatutnya bagimu menghabiskan seluruh waktumu dengan satu wirid saja. Wa in kana afdalul awradi mathalan. Meskipun wirid itu seutama-utamanya wirid umpamanya. Ya. Meskipun wirid itu wa in kana afdalul awrad, seutama-utamanya wirid mathalan umpamanya. Begitu. Ya. Fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil awrad. Itu salah, Bib. Ta'addudil awrad. Ya. Wa tanaqqulu fiha. Maka terluput dirimu, ya, dengan sebab hal itu. Maka akan terluput dirimu dengan sebab hal itu, dengan apa? Menghabiskan waktu dengan satu wirid saja. Akan terluput dengan sebab hal itu, ya, akan terluput dirimu dengan sebab hal itu. Barakatu ta'addudil awradi, meraih berbagai keberkahan, ya. Meraih berbagai keberkahan wirid-wirid yang banyak jumlahnya. Ta'addudil awradi. Wa tanaqqulu fiha, dan beralih, makanya intakil, pindah. Indagil ila rahmatillah. Wa tanaqqulu fiha, dan engkau beralih di dalamnya. Maksudnya apa? Beralih di dalam mengerjakan wiridan yang beraneka ragam itu. Jadi terluput ya kita ini tadi dari meraih berbagai keberkahan dari berbagai macam wirid-wirid yang banyak jumlahnya, dan terluput juga diri ini dari beralih dalam menjalankan berbagai macam wiridan. Nah, kata Imam Al-Haddad, kenapa? Gara-gara ya habis waktu itu cuman dengan satu wirid saja. Paham? Nah, gara-gara cuman karena habis semua waktu itu oleh satu wirid. Maka kata Imam Al-Haddad, wa yanbaghi an tastariqa jami'a awqatika biwirdin wahidin, dan tidak sepatutnya bagimu itu untuk menghabiskan seluruh waktumu, semua waktumu dengan satu wirid saja. Banyak wirid nih kata Imam Al-Haddad. Jangan cuman dengan satu wirid. Ya. Fa inna likulli wirdin atharon fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisa li ghairihi. Karena sesungguhnya setiap wirid, ya, setiap wiridan atharon fil qalbi, dia mempunyai apa? Pengaruh. Athar itu artinya pengaruh yang positif. Nah, ya, fil qalbi, di dalam hati, wa nuron, dan juga cahaya, wa madadan, dan juga apa? Madadan ini madad, bantuan, wa makanatan, dan kedudukan, minallah, dari Allah, laisat li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh selain wiridan itu. Jadi banyak, jadi jangan cuma satu wirid, karena wirid-wirid yang lain itu banyak. Jadi kita bisa meraih berbagai keberkahan dari wirid-wirid yang lain, wiridan yang lain. Karena wiridan itu kata Imam Al-Haddad, setiap wiridan itu dia ada athar, pengaruh yang positif bagi hati, dan cahaya, nur, dan juga bantuan, madad, ya, madad, dan juga kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak ada di dalam wirid yang lain. Jadi setiap wirid ada, wirid ini ada, ya. Jadi tidak ada yang tidak dimiliki oleh selain wiridan itu.
Jadi cuma bisa didapat dengan wiridan tersebut. Wa aidan idza intaqalta min wirdin ila wirdin amanta bidzalika minas samati wal kasli. Dan juga idza intaqalta, jika engkau beralih, ya, pindah, min wirdin ila wirdin, dari satu wirid ke wirid yang lain, amanta bidzalika, engkau akan aman dengan sebab itu, dengan sebab hal itu. Karena berpindah-pindah dari wirid ini sudah selesai, baca lagi wirid yang lain pula, baca wirid yang lain gitu. Pindah-pindah ini engkau akan aman dengan sebab hal itu. Aman dari apa? Minas samati, dari kejemuan, wal kasli, dan kemalasan, wa minad dojri, dan dari kemuakan, wal malali, dan kebosanan. Orang kan wiridnya itu aja bosan bisa, wiridnya itu aja bisa jemu, jenuh, malas akhirnya. Yang bilang Imamul Haddad, mau gimana Bib, orang wirid bisa malas? Iya bisa, jenuh, itu saja. Nah makanya harus bervariasi. Makanya lihat di dalam ratib itu macam-macam kan. Nah itu formulasi diracik oleh Imamul Haddad. Antum biasa baca umpamanya wirid, ya enggak? Wirid umpamanya bacanya wiridnya apa, ada doa pendek, ya enggak? Wiridan dijadiin umpamanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin berapa kali, atau ya hayyu ya qayyum, atau apa nih, banyak kan wiridan itu. Nah harus macam-macam, jangan cuma satu saja kata Imamul Haddad, ya, harus macam-macam. Waqala Ibnu Athaillah As-Sazili rahimahullahu taala, telah berkata Ibnu Athaillah, ya, As-Sazili rahimahullahu taala, semoga Allah SWT merahmatinya, lamma alimal haggu minka wujudal malali lawana laka ta'ati. Tatkala, ya, telah mengetahui al-haq, yaitu Allah, tatkala Allah telah mengetahui minka, dari dirimu, wujudal malali, adanya kebosanan. Ketika Allah SWT telah mengetahui dari dirimu ini ada kebosanan, lawana laka ta'ati, Allah Subhanahu wa taala akan memberi berbagai ketaatan bagi dirimu. Kalau lawana itu artinya mewarnai. Lawana itu mewarna, diwarnai oleh Allah. Artinya Allah akan memberi bagi dirimu dengan berbagai macam ketaatan, enggak cuma satu ketaatan. Gitu. Itu yang berkata siapa? Ibnu Athaillah Asy-Syadzili. Ya. Jadi kalau misalnya orang nih, makanya kata Imamul Haddad itu, orang tuh kalau misal dia orang tuh berwirid, ya, wirid A, nanti sudah dia baca lagi ada wirid yang B, baca lagi wirid yang C. Allah yang buat. Allah yang buat menurut keterangan dari Ibnu Athaillah Asy-Syadzili. Bila sudah mulai ada kebosanan, Allah akan warnai. Allah akan beri dengan berbagai macam ketaatan. Enggak cuma dengan satu macam ketaatan saja. Ya. Lalu wa'lam, dan ketahuilah, anna lil auradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi, dan ketahuilah sesungguhnya lil aurad, bagi wiridan-wiridan, atharon kabiron, sesungguhnya bagi wiridan-wiridan itu atharon kabiron, ada athar atau pengaruh yang besar. Ya, jadi berbagai wiridan itu ada athar atau pengaruh positif yang besar. Di dalam apa? Fitan wiril qalbi, di dalam menerangi hati, wadabtil jawarihi, dan menguasai anggota-anggota tubuh. Menguasai anggota-anggota tubuh, menguasai dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam gangguan. Orang baca wirid, pokoknya wirid sakron, dibaca terus. Oh, itu ada
Athar positif untuk menerangi hati dan menguasai anggota tubuh dari segala macam gangguan, sihir, tenung, makhluk halus, orang jahat dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Wa dhabtil jawarihi. Walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabati wat takrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Dan athar ini, pengaruh ini, dan pengaruh tidak tampak. Dan akan tetapi ya, pengaruh itu tidak akan tampak. Wa yata'akkadu, dan mengakar kuat, tidak akan tampak dan tidak akan mengakar kuat illa indal muwadhabati, melainkan ya, kecuali ketika inda al muwadhabah, merutinkan diri, wa takrari, dan mengulang-ulang. Gitu. Ya. Jadi pengaruh itu, pengaruh daripada wirid di dalam menerangi hati, di dalam menguasai anggota-anggota tubuh, dia tidak akan tampak dan tidak akan mengakar kuat kecuali kalau dengan muwadhabah. Muwadhabah itu merutinkan diri dengan wiridan itu. Ya enggak? Wa takrari, dan mengulang-ulang. Wa fi'li kulli wirdin minha, dan mengerjakan setiap wirid dari wirid-wiridan. Ya, minha itu darinya, dari wirid-wiridan yang beraneka ragam. Fi waqtin yakhussuhu, di dalam waktu yang dikhususkannya. Gitu. Jadi ya, kalau mau pengaruh positif dari wiridan ini di dalam menerangi hati, di dalam menguasai anggota-anggota tubuh, ya, kalau mau tampak dan mengakar kuat, kata Imam Al-Haddad apa? Merutinkan diri, harus rutin dan mengulang-ulang, ya enggak? Dan mengerjakan setiap wirid dari berbagai macam wirid ini di dalam waktu yang dikhususkan untuknya. Ada waktu khususnya. Gitu, umpama ba'da maghrib, umpama ba'da subuh, ada waktu duha, ada yang baca wirdul latif umpamanya kan di waktu pagi, atau umpamanya ba'da asar. Waktu-waktu khusus. Dikhususkan, maksudnya bukan waktu-waktu, dikhususkan waktu itu, disiapkan. Gitu. Jangan serampangan. Hari ini bacanya, ya enggak? Bacanya habis, umpamanya dia baca wirdul latif, biasa baca habis subuh atau waktu duha. Besok lusa dia baca ba'da zuhur. Mana? Baca lagi umpamanya nanti, enggak? Ba'da asar, baca lagi. Nah, itu. Jadi harus disiplin, Imam Al-Haddad bilang. Ya, disiplin dalam menentukan waktu, disiplin dalam merutinkan dan mengulang-ulanginya. Baru akan ada yang tampak atharnya. Ya, di dalam menerangi hati dan menguasai anggota-anggota tubuh. Begitu umpamanya datang santet, balik lagi, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu baca ratib bolong-bolong. Kenapa anak kena serang jin? Lu baca ratibnya bolong-bolong, enggak rutin. Tapi kalau dirutinkan dan diulang-ulang terus, insya Allah ada, setiap wirid itu ada atharnya. Ya, ada athar. Nah, lalu dilanjutkan oleh Imam Al-Haddad, fa'in lam. Nah, fa'in lam takun mimman yastaghriku jami'a sa'atin lah lailihi wa naharihi biwadhaifil khairat, ya, maka jika engkau tidak termasuk dari orang yang, ya, fa'in lam takun itu maka jika engkau bukan, artinya maka jika engkau tidak termasuk mimman, dari orang-orang yastaghriku, dari orang yang menghabiskan jami'a sa'ati,
seluruh waktu, lailihi malamnya, wa naharihi siangnya, biwazaifil khairat dengan berbagai aktivitas dengan aktivitas berbagai kebaikan. Ana ulangi, kalau kita ini tidak termasuk, ya kata Muhammad, maka jika engkau tidak termasuk dari orang yang menghabiskan seluruh waktu malam dan siang, ya, dengan aktivitas kebaikan, dengan aktivitas berbagai kebaikan, ya, bukan, kita enggak termasuk orang yang kayak gitu. Faj'al laka auradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin mahsusatin. Maka jadikan, kata Umar Haddad, ya, maka jadikan untuk dirimu, maka jadikan bagi dirimu auradan, wiridan, ya, tuwadhibu 'alaiha, yang engkau merutinkan atasnya, atas wirid itu, fi awqati mahsusatin, di dalam waktu-waktu yang khusus. Yang kita nggak bisa dari malam sampai semalaman dihabiskan semua untuk aktivitas yang baik, nggak bisa, ya nggak. Anak butuh istirahat, Bib, besok mau kerja, tidur anak nih, Bib, ya sudah. Siang nggak bisa, Bib, kan siangnya kerja. Nah makanya kata Muhammad Haddad, ya, cari waktu ada, kita jadikan wirid yang kita lakukan di dalam waktu yang khusus. Nah, begitu, ya. Waktu kediha, nah dilanjutkan Muhammad Haddad, belum selesai ini. Waktu kediha mahma fatatska lita'ta dan nafsul muhafazata 'alaiha, dan engkau mengqadha wirid itu. Waktu kediha, ha itu kembali kepada wirid, dan engkau mengqadha wirid itu. Mahma fatatska, bila mana, ya, terluput olehmu, bila mana engkau luput, ya, terluput oleh dirimu, harus diqadha. Makanya waktu kediha mahma fatatska, ya, dan engkau mengqadha wirid itu mahma fatatska, bila mana terluput oleh dirimu. Wirid ini lupa, umpamanya di jalan kita nggak sempat lewat nih wirid nih, waktunya umpamanya kita bacanya pada maghrib, atau umpamanya pada isya, atau umpamanya biasa baca wiridnya tuh waktu duha, karena kita lagi musafir, lagi di jalan, nah lewat nih, ya kan, biasa kan suka kayak gitu kan, maka harus diqadha. Enggak, emang sholat diqadha, wirid aja, enggak bisa, konsisten qadha. Sebagaimana orang sholat duha, orang dawam sholat duha, bila mana dia ketinggalan, terluput dari sholat duhanya, dia harus qadha sholat duhanya. Sebagaimana orang mau melaksanakan dawam dia sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, ya enggak. Lalu umpamanya dia pergi ke masjid atau musola mau sholat subuh berjamaah, begitu dia tiba di musola atau di masjid sudah iqamah, enggak sempat lagi mau qobliyah. Sementara dia biasa dawam qobliyah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Waduh, enggak dapat dunia nih hari ini. Ya, ba'da sholat subuh boleh qadha, gitu. Pada setelah sholat subuh dia boleh qadha itu bagi orang yang dawam. Nah begitu juga wirid. Wirid ini kalau misalnya terluput harus diqadha, konsisten ya dengan wiridnya, dipegang betul-betul, begitu. Ya, urusan beginian memang harus serius, jangan urusan dunia aja kita serius, apalagi sudah urusan muda mau kawin, mau nikah, wah bukan main, komitmen, prinsip segala macam. Begitu nikah udah kawin lain lagi ceritanya. Aduh, ini urusan sama Tuhan nih, urusan sama Allah. Jangan urusan dunia aja kita bisa berpegang gitu, konsisten. Urusan wirid harus konsisten, ya, komitmen. Lita'ta dan nafsul muhafazata 'alaiha, ya, agar apa? Terbiasa, agar jiwa ini terbiasa. Lita'ta dan nafsu itu jiwa, agar terbiasa, agar jiwa terbiasa muhafazata 'alaiha, untuk memelihara, ya, atau dalam memelihara
atas wiridan. Jadi terbiasa dikodok. Jadi kita pelihara, jaga tuh. Ketinggalan hari ini kodok. Anda belum baca, bacanya double berarti. Kodok, begitu. Ya. Nah, wa mata ayyasat minkan nafsu annaka la tasmahu bitarki auradika hatta tatadarakaha bil qada'i mata fatat badarta ila fi'liha fi awqatiha. Wa mata, dan kapan saja, ya, ayyasat minkan nafsu, nafsumu, dan kapan saja jiwa putus asa dari dirimu. Minka, dari dirimu. Nafsu itu jiwa. Dan kapan saja putus asa jiwa minka, dari dirimu, annaka la tasma'u bitarki auradika, bahwasannya kamu tidak akan bertoleransi bitarki auradika, dengan meninggalkan wiridanmu, ya, hatta tatadarakaha, hingga engkau berusaha menyusul atau mengerjakannya. Mengerjakan apa? Wirid bil qada'i, dengan qada. Ya, kapan saja kecewa jiwa nih dengan diri, pakai tinggal lagi wirid, pakai tinggal, nggak ada toleransi, nggak ada toleran. Harus disiplin, harus dipecut kita punya diri. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Ini Imam Al-Haddad yang bilang, yang mecut diri kita, jiwa kita siapa? Diri kita sendiri. Dipecut, disiplin. Tinggalan lagi nih wirid, nggak ada toleransi, gua kodok. Gitu. Hatta tatadarakaha, hingga engkau berusaha untuk menyusul atau mengerjakan wirid itu bil kodok, dengan kodok, dikodok gitu. Aduh Bib, mau wiridan, sholat aja belum dikodok. Nah, ketinggalan jauh ini. Ya, kita bicara wirid, bukan lagi sholat fardu. Sholat fardu sudah wajib ini. Ya enggak? Ini sudah masuk ke bab yang nawafil, yang sunnah, gitu. Ya, apalagi Pak sholat fardu, orang salik begini, orang suluk, Imamul Haddad nih ngajarin nih. Ya enggak? Mata fatat badarta ila fi'liha fi awqatiha, ya, bil qada'i, dengan kodok. Mata, ketika, ya, atau bila mana fatat badarta ila fi'liha, fatat, engkau luput, ya, bila mana luput wiritan itu, ya. Badarta ila fi'liha, engkau bersegera, ila fi'liha, kepada untuk mengerjakannya, untuk mengerjakan wirid. Jadi kalau punya luput, ya, bersegera langsung. Nggak ada toleransi, nggak ada. Mau datang lagi, ada nelpon lagi, mau numpang gahwa, nanti dulu, nanti, ya, 2 jam lagi. Afwan, gitu, ya. Pokoknya ada teman mau ngajak jalan, nanti deh afwan, kalau enggak ente jalan sendiri. Gitu, itu disiplin, ya, disiplin dengan wiritan, ya enggak, ila filiha, engkau mengerjakan wirid tersebut, wiridan itu mengerjakan fi auqatiha, di dalam waktu-waktunya. Kita biasa baca umpamanya wirdul latib pada waktu duha, enggak kelewat nih, besoknya kodok, kodok di dalam waktunya, disiplin di dalam waktunya, Bib, sebab iya. Besok ini kan kita biasa umpamanya jam baca wirdul latib, umpamanya waktu duha, umpamanya jam 8 sampai umpamanya ya jam 8:30, ya enggak. Lalu teman kita nih nelpon, mau ngajak ini, udah pending dulu, nggak bisa.
Kalau bisa nanti jam 10 kalau mau. Kenapa? Ana ada urusan. Urusan apa? Urusan langit. Gitu dong. Disiplin harus, pecut kita punya diri. Ini kalau orang mau sukses. Mau sukses dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Bukan sukses dalam pandangan manusia. Pandangan manusia, enggak. Untuk melihat banyak pejabat-pejabat tuh sukses kata orang dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah dan Rasulnya kita pengen sukses. Dunia, akhirat. Waqala Sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman Ibni Asgab radhiyallahu an. Ini Al-Faqih Muqaddam Tsani. Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Muhammad Maulad Dawileh Ibni Ali Ibni Sya'abi Al-Ghuyur Ibni Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Kalau terusin sampai Rasulullah, panjang lagi. Nah, beliau berkata apa? Kata Syekh Abdurrahman Asgab Al-Faqih Muqaddam Tsani, ya, radhiyallahu an, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Kata Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Tsani Asy-Syaikh Abdurrahman Asgab. Imamul Haddad menyebutkan radhiyallahu an. Moga Allah meridhoinya. Ya, kata beliau apa? Barang siapa yang tidak memiliki wirid, ya, fahuwa kirid, maka dia adalah monyet. Hidup nggak punya wirid sama kayak monyet, kata beliau. Bayangin tuh, hidup bertahun-tahun nggak punya wirid, nggak ada wirid pegangan, udah sama kayak monyet. Oh nggak monyet, monkey. Do you understand what I say? Monyet. Ya, orang hidup nggak punya wirid, monyet. Ini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Tsani Syekh Abdurrahman Asgab. Antum mau tahu siapa Syekh Abdurrahman Asgab? Syekh Abdurrahman Asgab ini, ya, beliau ini banyak sekali karomanya, banyak, wah luar biasa, magom kewaliannya, mujahadanya, riadohnya, muamalahnya. Antum mau tahu? Beliau ini diantaranya dari sekian banyak muamalah. Ini baru muamalah, ya. Muamalah beliau, amalnya beliau apa? Itu hatam Quran bermula dari siang hari 2 kali hatam, malamnya 2 kali hatam, lalu meningkat menjadi siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam di dalam sholat. Di dalam kitab Jauharus Safaf Asy-Syaikh Abdurrahim bin Ali Al-Khatib, ada kitabnya nih, dijelasin. Bagaimana mengerjakannya? Dengan luar biasa. Ya. Setelah sholat subuh, setelah sholat subuh, beliau menghatamkan Quran 2 kali hatam sampai masuk waktu duha. Waktu masuk duha, hatam 2 kali Quran, 2 kali hatam. Ya enggak. Lalu setelah sholat zuhur, sholat sunnah, ba'diyah, ya, ba'diyah, 2 rakaat, 2 kali hatam Quran. Malam, dia 4 kali hatam tuh. Malam setelah sholat isya, sholat malamnya nggak banyak, sholat sunnahnya cuma 4 rakaat, 4 kali hatam Quran. 1 hari 1 malam 8 kali hatam Quran. Nah itu beliau baru salah satunya aja, masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi kemuliaan dan keagungan yang beliau miliki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Radhiyallahu an, luar biasa. Ya. Makanya beliau di zaman beliau menyaksikan, melihat apa? Para wali min auliyaillah, wali Allah. Para wali min auliyaillah, 40 orang terbang dengan jasadnya ke langit. Terbang dengan jasadnya ke langit, 40 wali. Apa kata beliau? Kepada anak-anaknya beliau bilang, Astaghfirullahaladzim, hadza inda ilmi istidrad. Ini dalam hitungan ilmu ana, dalam kadar ilmu ana, istidrad. Wali terbang dengan jasadnya. Dalam ilmu beliau, istidrad. Saking tingginya ilmunya beliau. Sub ya waladi, perhatikan wahai anakku, kata Syekh Abdurrahman Asgab, ya, cium kaki abah tadi malam dari Jannatul Firdaus. Ada itu di dalam kitab disebutkan. Ya, masih banyak lagi kalau mau bicara mengenai
Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Tsani Syekh Abdurrahman Asgab, ya, luar biasa. Majelisnya beliau itu menurut keterangan dari Syekh Muhammad bin Ali Az-Zubaidi, ya, itu yang hadir rejal-rejal gaib dari segala penjuru dunia dan para wali-wali min auliyaillah dari mana-mana datang, baik yang dengan darat ataupun dengan laut, sampai ke rejal-rejal gaib, ya enggak. Dan menurut beliau, ya, bahwasannya antum tahu Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, ya, itu pernah membaca kitab Al-Mi'atain di hadapan Syekh Abdurrahman Asgab, datang padahal zamannya Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebelum zamannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, jauh berapa generasi, ya enggak. Datang beliau bawa kitab apa? Bawa kitab Al-Mi'atain, baca itu kitab di depan Syekh Abdurrahman Asgab. Buat apa? Al-Mi'atain apa? Al-Mi'atain ini kitab isi tentang managib Syekh Abdul Qadir Jailani. Hikmahnya apa di sini? Artinya apabila seorang wali membacakan perjalanan atau biografi hidupnya di depan wali yang lain, artinya wali bersangkutan atau yang membaca itu minta evaluasi atas perjalanan suluknya. Antum bayangin bagaimana perjalanan suluknya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani minta dievaluasi dengan Syekh Abdurrahman Asgab. Perjalanan suluk. Bayangkan tentu. Lalu, ya, Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali membawa kitabnya, yaitu kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Beliau membaca di depan Syekh Abdurrahman Asgab. Minta apa? Minta ditashih. Padahal zamannya beda. Ini yang dimaksud rejal-rejal gaib. Zamannya jauh sebelum Syekh Abdurrahman Asgab, itu Imam Ghazali. Masya Allah. Oh, masih banyak lagi yang lain. Lalu ada Al-Imam Syekh Muhammad ibn Hasan bin Abu Bakar. Beliau memimpikan. Kata beliau memimpikan, aku memimpi mendengarkan suara. Suara itu berkata apa? Kata suara itu Jawahiru Muhammad bin Ali. Permata adalah Muhammad bin Ali, siapa? Al-Faqih Muqaddam, Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Wabnihi Alwi, yaitu Syekh Alwi Al-Ghuyur. Wabnihi Ali, yaitu ayahnya Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawileh. Wabnihi Muhammad Maulad Dawileh, dan anaknya Muhammad, itu permata. Lalu aku bertanya, kata Syekh Muhammad bin Hasan bin Abu Bakar, aku bertanya kepada aku berkata, fagultu wa Abdurrahman Asgab, lalu Abdurrahman Asgab, fagola, lalu berkata suara tersebut apa? Jawahirul Jawahir. Jawahirul Jawahir. Abdurrahman Asgab adalah permata dari segala permata. Luar biasa. Syekh Abdurrahman Asgab. Makanya orang baca kosidahnya doang, nggak tahu ceritanya managibnya gimana. Ya Habibana Abdurrahman Asgab. Luar biasa itu Syekh Abdurrahman Asgab, jangan main-main. Sampai, ya, di dalam pengajiannya beliau, di dalam majelisnya beliau, ya, itu termasuk di situ ada muridnya Syekh Muhammad Az-Zubaidi. Ya. Pada saat beliau mendapatkan waridat. Nah, ini nanti dijelaskan ada nih waridat abis ini. Ya enggak? Anugerah spiritual dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Di dalam majelis, di majelisnya beliau, yang hadir ini aulia semua. Ya. Wali-wali, rejal gaib, dan juga ada orang-orang mungkin di belakang. Yang lain itu yang hadir itu, dan orang masyarakat Kota Tarim itu berkata apa, menyaksikan, kami tidak pernah melihat wajah-wajah orang yang hadir di majelisnya Syekh Abdurrahman Asgab nih. Wajah asing semua. Orang dari mana-mana enggak tahu. Tak malaikat kan, tak rejal gaib, tak macam-macam. Dan tiap hari lain-lain. Pada saat itu di satu majelisnya Syekh Abdurrahman Asgab, di majelisnya Syekh Abdurrahman Asgab, ya, itu beliau mendapatkan waridat dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berteriak Allah, semua yang ada di dalam masjid itu, di dalam ta'lim majelisnya beliau terpental keluar. Semuanya, ribuan orang terpental. Cuman sekali teriakan Allah, semua orang mental. Yang selamat, ya, itu ada Syekh Muhammad bin Ali Az-Zubaidi. Beliau berlindung di balik tiang masjid.
Itu di kitab Jauhar Safaf dijelaskan. Berlindung di balik tiang masjid. Begitu sudah kelar, ya enggak. Dan orang di luar itu begitu sudah selesai terpental keluar, mau masuk kembali ke masjid enggak bisa. Enggak bisa, kayak ada medan magnet dinding. Enggak bisa masuk. Sampai akhirnya kata Syekh Muhammad bin Ali Az-Zubaidi, lalu Syekh Abdurrahman Asgab itu mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Ya. Dan terdengar setiap gertakan-retakan sendi-sendi beliau berzikir kepada Allah SWT. Baru orang bisa masuk. Baru kata Syekh Muhammad bin Ali Az-Zubaidi, anak keluar dari kesembunyian dari balik tiang masjid. Kalau enggak mental. Bahkan di dalam kitab dijelaskan sampai ada orang-orang berpegangan di tiang masjid. Kakinya udah melayang-layang. Akhirnya lepas juga, mental semua. Itu pada saat beliau lagi datang warid datang halnya mengucapkan cuman Allah, semuanya mental. Gitu. Udah banyak lagi mengenai Syekh Abdurrahman Asgab itu luar biasa, ya. Nah, ini beliau mengatakan, ya enggak, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Gitu. Dan Syekh Abdurrahman Asgab itu setiap malam sholat malam di seluruh masjid yang ada di Kota Tarim. Malam. Tiap malam, bukan tiap malam ini di masjid ini, malam besok, enggak, dalam satu malam seluruh masjid yang ada di Kota Tarim. Besok malam seluruh masjid yang ada di Kota Tarim. Dan didengarkan oleh wali-wali Allah yang lain, ya, dan juga orang-orang awam pun pernah mendengarkan setiap sendi-sendi beliau itu, kulit beliau, rambut beliau berzikir kepada Allah, keluar suara Allah, 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 dan badannya harum. Padahal nggak pakai minyak wangi. Dan setiap kali beliau singgah ke satu tempat, beliau datang ke tempat, lalu beliau pergi, maka akan meninggalkan harum. Dan orang tahu kalau misalnya orang datang tempat wangi, tadi Syekh Abdurrahman Asgab datang ke sini. Begitupun setiap jalan yang dilewati oleh beliau. Bahkan ada satu keterangan dari As-Syekhah, arti perempuan nih, Al-Waliyah, As-Syekhah, Al-Arifah, Al-Sultanah, Sayyidah Sultanah, ya, binti Ali Az-Zubaidi. Nah, itu ada makamnya, terkenal banyak orang, kalau orang-orang perempuan ziarah ke Tarim itu ziarah ke makamnya Syekhah Sultanah, ya, Syekhah Al-Arifah, Syekhah Al-Arifah Sayyidah Sultanah, ya, binti Ali radhiyallahu anha. Kata beliau apa? Ya, aku menyaksikan ketika Syekh Abdurrahman Asgab mau singgah ke tempat kami, beliau mau datang nih, ya, itu rumput-rumput tumbuh hijau semua, langsung hijau, seperti ada mata air basah hijau. Dan begitu beliau datang, ya, dan meninggalkan tempat kami meninggalkan bau yang sangat harum. Dan setiap jalan di mana beliau lewati pasti harum, bau badannya luar biasa radhiyallahu anhu, ya. Itu Zaidina Al-Wagil Muqaddam Tsani Asy-Syaikh Abdurrahman Asgaf. Nah, dan beliau itu apa? Ana jindari. Ana jindari min junudillah. Nanti ana jelasin, panjang itu, panglimanya Tuhan itu artinya. Karena kalau orang awam pening palanya dengan pusing, apa nih itu. Magomnya itu luar biasa, ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa bina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Nah, lalu kata Imam Al-Haddad, kita lanjutkan lagi, ya. Masih ada waktu dikit enggak? Nah, handphone nih. Masih ada 4 menit. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian dari al-arifin, orang-orang yang arif billah, ya, orang-orang ahli ma'rifat, al-waridatu min haitsul awradi faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Nah, ini waridat. Enggak, ada madat, ada waridat, biar antum tahu. Kata beliau, kata sebagian dari orang-orang arif billah, ya, al-waridatu min haitsul awrad. Waridat itu apa, ya? Anugerah spiritual yang dapat di dalam batin, anugerah spiritual, ya. Waridat ini min haitsul awrad, itu dari sisi wirid, ya, dihasilkan dari sisi wiridan. Faman lam yakun lahu wirdun, maka barang siapa yang tidak memiliki wirid,
fi dhahirihi, di dalam lahiriahnya. Wirid itu kan lahiriah, lisan, dengan duduknya, dengan menghadap kiblatnya, dengan sucinya, ya enggak, dengan lisannya. Namanya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka. Itu kan wirid kan lisan, dengan lahiriahnya. Barang siapa yang tidak ada wirid di dalam lahiriahnya, lam yakun lahu wirdun fi sarairihi, ya, dia tidak akan mempunyai waridah, ya, lam yakun lahu waridun, afwan, bukan wirdun, lam yakun lahu waridun fi sarairihi, dia tidak akan memiliki atau menghasilkan waridat, anugerah spiritual fi sarairihi, di dalam batiniahnya. Enggak punya wirid, udahlah, ya. Kalau enggak punya wirid, ya enggak, ente enggak punya anugerah batini, waridat di dalam batinnya. Kalau pengen punya waridat, anugerah spiritual dari Allah SWT di dalam batinnya, istiqomain wirid. Ya enggak, mau baca wirdul latif kayak istiqomain. Ya enggak, rutinkan diri kita, ulangi, gitu. Nah, namanya salawat, ya sudah salawat deh, rutinin. Dan komitmen prinsip. Hari ini 1000 lewat, baru dapat 500, besok kodok 1500 baca. Nah, itu memang harus begitu, disiplin. Urusan sama Tuhan, harus disiplin. Nggak ada yang mecut diri kita, siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Kalau urusan ini, yang jadi saksinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya. Baru kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasul. Jangan mengharap penilaian manusia, percuma. Antum melakukan satu amal ibadah muawalah, mengharap ke penilaian manusia, hancur habis itu amal. Itu. Jadi penilaian Allah. Jadi karena Allah saksi dalam hidup kita. Jangan kita jadi monyet kalau dengan tidak berwirid. Sebagaimana kata Al-Imam Syekh Abdurrahman Asgaf. Bib, kenapa Bib pakainya Syekh? Karena kurun waktu. Jadi kalau dari zamannya, setelah zamannya Rasulullah, ya enggak, Imam Hussein, ya enggak, Imam Hasan, Imam Ali Zainal Abidin, imam masih itu, ya enggak, terus sampai Imam Ahmad Al-Muhajir. Nggak ada sebut Habib Ahmad Al-Muhajir, nggak ada, orang nggak paham, bahlul tuh. Jadi sesuai waktu itu penyebutan, sesuai kurun zamannya, gitu. Nah, lalu sampailah di zamannya ke atasnya sedikit daripada Sayyidina Fagil Muqaddam, ya, maka baru disebut Fagil Muqaddam pakai imam. Nah, di bawahnya baru zamannya Syekh Alwi Al-Ghuyur, Al-Imam Syekh Alwi Al-Ghuyur, itu Syekh itu. Terus Al-Imam Al-Ghutub Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, masih zamannya Syekh, belum muncul ceritanya bahasa pakai Habib. Nah, makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Ahmad Syabuddin Al-Akbar, Syekh. Lalu setelah kurun waktunya Sahibur Rotib, Sahibur Rotib Al-Attas. Ada yang nyebutnya pakai Habib, ada yang nyebutnya pakai Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Baru setelah itu zaman kesininya pakai Habib. Gitu. Imamul Ghutubul Irsad wa Ibad Bilal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya sampailah ke Habib Helmi bin Alwi Al-Haddad. Sekarang begitu. Biar faham, mana jelasin ini biar faham, biar tahu gitu. Nah, kalau misalnya ada yang pakai syarif itu kebanyakan dari Al-Hasani dan juga pengaruh tergantung dari tempat. Ada juga wilayah yang dia Al-Husaini, tapi karena wilayahnya di daerahnya dia pakai syarif, jadinya syarif. Sama aja syarif dengan Sayyid, tapi secara garis besarnya syarif kebanyakan dipakai di Al-Hasani, Sayyid itu dipakai di kalangan Al-Husaini, ya. Paham ya? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, ya, di dalam bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bijahin Nabi wa bihaqqi salati la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, salah dalam pembacaan, kurang dalam penjelasan, kepada Allah Al-Baqir mohon ampun, dan kepada antum semua
Mohon dibuatkan itu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظر الفكر من دار الله صوفي محمد عقودا توجد الله متوسلا بسيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عملي في عملي مقبولا والتوجه بتوجهات الخالصة والصلاة موصولة اللهم يا من إذا توجه العمل فتعود ظافرا وعلى باب ذاته تحت رحال فتشى منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الأزمان رسالة العالمين أنت صلاة وسلم على ذات الكاملة مستودع أمانة وحفظ سرك وحامل راية ربك الشاملة ألا بالأكبر محبولك المخصص بالسرب أبخر في كل موطن من مواد القروب مظهر قاسم من ذلك في عبادك وساكك إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وصرف الثقل البدل المحبوب الخالص المحسوس منك بجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك تربي بين حبابه اللهم إنا نكرم لك هذا النبي الكريم ونتواصل إليك بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تودنا بجميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعصيني بغايتك وأن تبلغنا من سرب القرب إليك ولا هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقي من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا علما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزونا جميلة هي وسلاتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجه النبي إليك مستسفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجمع من نصر هذا الحب وضر وله وظهر وعمل ببركاته وسر بجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وهذه مراية الدين القومي في جميع أقطار منشورة ومع الإيمان والإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا وسورة واكشف العام كربة المكروبين واقضي المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لبيتك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبزد الأدلة بولاة الحق بجميع الأوال والأقطار وإن بالتأييد من عندك ونسن على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الهدى الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الهدى الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الهدى الحسن من جميع البلايا ومن هذا المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى اللي وصبه من المنسوب وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد نبي الله محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا نحيا ولا نموت ولا نمات إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لحظة أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورة وآمن الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا الأهل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا شيخنا خارق العادة. يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا شيخنا خارق العادة. يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف
يا شيخنا يا شيخنا خارق العادة أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا خارق العادة يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا شيخنا خارق العادة أنتم سلفنا أنتم مددنا أنتم إمامنا يا خارق العادة يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا شيخنا خارق العادات أنتم طبيبنا أنتم قلوبنا أنتم سنتنا يا خارق العادة يا حبيبنا عبد الرحمن سقاف يا شيخنا خارق العادة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله